Gue lihat datanya di Serie A musim 2025-2026, dia selalu kiper asal Prancis nih, usia 31 tahun. Dia selalu main di semua match Como di Liga Italia dengan 38 pertandingan dan mencetak 19 clean sheet. Berarti setengahnya nggak kebobolan tuh. Setengahnya clean sheet, setengahnya nggak kebobolan, berarti kan tuh kiper bagus. Kans Emil gimana bertahan di Como? Apakah ya bakal dilepas dengan status pinjaman lagi atau transfer, atau bakal di luar dugaan bakal stay di Como? Sedangkan kan pemain Indonesia nih masukannya pemain non Uni Eropa kan, karena pemain Uni Eropa itu pemain-pemain yang berasal dari Eropa Barat mayoritas ya, atau Eropa Utara atau Eropa Selatan, Eropa Timurnya masuk ke non Uni Eropa tuh. Dan terus juga Afrika itu non Uni Eropa, tapi ada beberapa negara kan dia bisa pakai 2 paspor kan. Misal kayak Spanyol, juga kayak Brazil bahkan kalau nggak salah 2 paspor juga tuh. Ingat banget gue Roberto Carlos paspornya Spanyol sama Brazil. Jadi dia dapat paspor Spanyol karena udah lama tinggal di Spanyol kan. Dan makanya tuh ya Como agak susah lah buat datengin pemain asal Indonesia yang buat main di Como. Makanya Como lebih memilih dia lebih nyertain staf pelatih ya. Kata si Pak Mirwan tuh ada sekitar 9 atau 10. Pokoknya gue punya karyawan lah orang Indonesia yang salah satu tugasnya dulu juga Kurniawan pernah juga kan jadi pelatih juga, asisten pelatih di Como. Tapi sebenarnya kan di skuad Como saat ini ada satu pemain timnas Indonesia nih, Emil Audero kan. Emil didatengin dari Inter di musim panas 2024. Sebenarnya dari Sampdoria apa Inter ya, masih lupa deh. Sampdoria kayaknya di Sampdoria. Kayaknya gue lupa. Pokoknya pas Sampdoria degradasi, apakah dia pindah ke Inter itu statusnya pinjaman atau permanen, gue lupa. Pokoknya intinya dari Sampdoria ke Inter, dari Inter ke Como kan di musim panas 2024. Tapi di pertengahan musim 2024-2025, Emil kalah saing kan sama si Jean Butes. Kira Emil dipinjemin ke Palermo. Setelah dari Palermo habis, dia pindah ke Cremonese degradasi kan. Akhirnya di musim ini dia balik ke Como. Tapi nggak ada jaminan juga Emil bakal stay di Como karena Jean Butes itu mainnya bagus banget kan. Kalau gini, Como kan musim depan main di Liga Champions. Di Liga Champions itu ada aturan jumlah pemain home ground dari home ground country dan home ground club. Gue lupa berapa persisnya. Kalau nggak salah home ground club itu 4, home ground country itu 8, tanpa home ground country itu 8 kalau nggak salah. Atau totalnya semua harus 8 pemain tuh dari home ground. Dengan Emil walaupun pemain Indonesia, timnas Indonesia, statusnya dia adalah home ground country karena dia besar di Juventus kan. Jadi kalau misalnya itu dia kalau menurut gue dia nggak akan dilepas Como demi memenuhi kuota home ground itu. Karena Pak Mirwan sendiri bilang susah cari pemain asli Italia karena harganya mahal-mahal. Sedangkan mereka sudah punya Emil Audero, kalau dilepas maka mereka akan kehilangan 1 slot. Sementara pemain akademinya mungkin belum siap untuk naik dan didaftarkan di Liga Champions. Itulah kenapa banyak modus di tim-tim Inggris ngambil kiper kedua, kiper ketiga tuh yang udah tua-tua tapi home ground kayak MU. Manchester United tuh punya Tom Heaton tuh banyak fans yang nanya ngapain sih diperpanjang terus di kontraknya. Tapi ingat alasannya itu Scott Carson juga di City. Carson juga gitu di situ. Jadi kuota home ground ini mau nggak mau harus dipenuhi ketika main di Liga Champions. Kalau di Inggris bahkan ada 17 pemain asing doang totalnya. Home ground player. Jadi ya itu Emil hampir pasti kalau gue bisa prediksi sih nggak akan pindah, nggak akan dilepas sama Como karena home ground itu. Status itu. Iya, tapi kan itu akan merugikan dia ketika di timnas Indonesia. Nggak dimainin misal. Jadi dia terlempar tuh dari skuad timnas Indonesia. Jadi pilihannya ada di Emil, apakah dia mau stay di Como dengan statusnya home ground tapi jadi cadangan, atau main di Coppa Italia dan lawan tim-tim kecil ketika jadwalnya padat, atau dia pindah ke klub lain dengan resiko Como harus menganggarkan lebih untuk beli pemain Italia gitu. Dan itulah mungkin sedikitnya pemain muda di klub-klub Liga Italia nyebabin ya timnas Italia nggak lolos Piala Dunia kan. Bisa jadi itu salah satu opsinya. Kita tahu kayak Verratti aja bahkan dia nggak pernah ngerasain atmosfer Serie A. Dari Serie B ke PSG. Dari Pescara, dari Serie B dia ke PSG. Setelah itu udah kan main di Liga Qatar ya bersama Algarava kan. Jadi ya itulah kenapa Liga Italia nggak berkembang karena ya sebenarnya 11-12 sama Liga Indonesia nih. Jadi apalagi pemain di Indonesia, pemain udah label timnas tuh harganya mahal kan. Makanya kenapa diterapin 11 pemain asing.
salah satu alasannya bukan karena demi membantu klub-klub Indonesia main di Asia, tapi karena untuk membantu klub-klub untuk membayar gaji pemain atau survive, karena gaji pemain di Indonesia itu tinggi banget. Dan gak heran kan pemain kayak Tom Haye akhirnya milih main di sini karena dia ngerasa gaji tinggi dan juga level permainannya ya lebih rendah kan ketimbang di Eredivisie. Dan dia main lagi ya. Dan dia main. Dan dia juara lagi. Untuk Dan pertama kali ya, juara liga kan di kayak Tom Haye, Liano akhirnya ngerasain gelar juara kan. Iya. Nah, gimana Pep soal Emil Pep? Kalau Emil, gue yakin sih Emil tetap bertahan di Como dan itu pasti di musim besok ya walaupun kiper utamanya dia bakalan main terus, tapi kan Como kan mainnya juga ada Liga Champion, ada beberapa turnamen lain, ada 3. ya. Jadi pasti ada peluang Emil bisa main, dan ketika Emil main ya tentu kita berharap sebagai pendukung timnas ya supaya Emil bisa main bagus dan bisa dipercaya sih sama Fabregas ketika kiper utamanya misalnya ada insiden atau apa kan ya Fabregas juga percaya sama Emil, oh tenang aja ada Emil ini gitu sih. Gue berharap ya Emil peluangnya tetap ada dan tetap bisa main sih di Como sih. Iya, Emil juga punya pengalaman kan main di Serie A. Dia juga pernah main di Liga Champions kan sama Inter kan waktu itu. Walaupun cuma 1-2 pertandingan, tapi kan dia punya pengalaman itu. Jadi ya kalau menurut gue yang paling make sense buat Como adalah mempertahankan Emil. Bujuk aja Emil, udah di sini aja nanti gue mainnya lah beberapa pertandingan gitu. Kalau gue gitu, kalau gue jadi manajemen Como ya. Benar. Ini kita lihat Como kan mungkin sudah dalam track tepat ya. Dalam kalau gue lihat ya dalam perebutan gelar nih. Karena jarak poin antara Como sama peringkat 2 sama Napoli itu nggak jauh kan. Mungkin yang agak jauh PR tuh gap sama Inter. Tapi bukan nggak mungkin dengan gebrakan Como nanti bisa transfer ketika manajemen mungkin sudah mendapatkan banyak sponsor, mereka jadi bisa lebih banyak mendatangkan pemain-pemain top. Mungkin dengan mempertahankan Nico Paz atau menggait beberapa pemain top lagi dari luar Italia. Karena kan si Pak Mirwan Suarso bilang agak susah buat datengin pemain dari Italia karena ya mahalnya gaji dan juga transfer itu kan. Sebenarnya di gaji dan juga transfer sebenarnya di Inggris juga mahal-mahal pemainnya kan, makanya kayak overrated tuh kayak Elliot Anderson aja 105 juta atau berapa sekarang? Gitu kan. Elliot Anderson yang diincar City kan. Keluarga juga gila-gilaan. Lu gimana melihat kans Como dalam memperebutkan Scudetto nih di musim 2026-2027? Apakah sudah layak Como untuk bersaing meraih gelar juara Liga Italia musim depan? Apakah layak? Sepertinya iya. Apalagi kalau Juventus dan Milannya tidak berbenah. Itu udah pasti tuh Como bisa bakal merangsek di papan atas. Dan juga Romanya dengan Gian Piero Gasperini. Apakah di musim keduanya akan lebih bagus dari musim pertama? Inter yang sudah berpengalaman juara dengan bersama Christian Cifu, apakah dia akan bongkar pasang squad atau tidak? Nah yang menarik adalah Napoli karena dia katanya rumornya mendatangkan Massimiliano Allegri dari Conte ke Allegri, kayak pelatihnya tuh muter-muter situ-situ aja tuh Italia kan. Conte Allegri Spalletti, Conte Allegri Spalletti dah gitu-gitu aja. Apakah itu pertanyaannya? Apakah nanti Juventus dan Milan akan lebih kuat? Apakah Inter akan menjual pemain? Inter kan sudah kehilangan Denzel Dumfries ya. Apakah nanti mendatangkan pemain-pemain yang lebih bagus? Dan lupa juga Inter masih punya Hendrik Mkhitaryan kalau nggak salah mau dipertahankan, dan juga akan Çalhanoğlu yang dipertanyakan. Udah pada tua-tua nih pemainnya, squadnya udah berumur. Dan mereka sudah menyiapkan kayak generasi berikutnya kan, kayak Ian Angeboni siapalah itu namanya, susah banget. Sama yang lain-lainnya gitu. Apakah mereka sudah matang atau belum kan kita nggak tahu. Tapi kalau Como mungkin menurut gua tidak akan finish peringkat 4 musim depan. Bisa jadi peringkat 3 walaupun nggak juara juga akhirnya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.